Halo anak-anak, jumpa lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, ketemu lagi dengan Pak Wahyu, Guru PJK SMP Negeri 24 Surabaya, dan rekan saya Ibu Ike Septi Melewardani dari SMP Negeri 32 Surabaya. Nah, sebelum mulai aktivitas atau pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, agar nanti yang kita dapat atau materi yang kita dapat nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan kalian pada saat melakukan aktivitas olahraga tidak dianjurkan menggunakan masker. Masker. Ya. Betul. Karena apa? Karena pada saat kita berolahraga, kita membutuhkan oksigen yang banyak, Pak. Ya. Supaya kita tidak pingsan atau tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan jangan lupa sebelum melakukan aktivitas olahraga kalian harus stretching atau pemanasan. Betul sekali. Ya. Untuk menyiapkan kondisi fisik maupun psikis kita untuk melakukan aktivitas olahraga, biar ketika berolahraga kita tidak mengalami cedera. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini Pak Wahyu, Ya. anak-anak harus menyiapkan buku catatan atau buku tulis serta alat tulisnya untuk mencatat apa saja yang nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk materi hari ini Pak Wahyu adalah keselamatan di jalan raya. Pasti ini berkaitan rambu-rambu lalu lintas. Iya, tetap itu akan berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas pada saat di jalan raya. Nah, semenjak belakangan ini Pak Wahyu ya, tingkat kecelakaan di jalan raya itu semakin meningkat. Nah, banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan lebih berhati-hati untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu sendiri. Tapi selama ini banyak kejadian yang tidak diinginkan ya Bu di jalan raya. Iya, banyak banget. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Nah, mungkin yang pertama adalah kita memberikan pendidikan tentang peraturan-peraturan yang ada di jalan raya melalui PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Di Raya. jalan raya. Nah, kita akan memberikan semua itu pendidikan itu kepada siswa. Itu Pak Wahyu. Nah, tapi gini Bu ya, di kondisi di lapangan ini anak-anak di masa pandemi ini banyak yang tidak memperhatikan keselamatan di jalan raya. Contohnya seperti di jalan sering banyak anak-anak itu main bola atau bulu tangkis, bahkan yang lebih ekstrim anak-anak sekarang cenderung balap sepeda dan juga balapan lari di jalan juga. Oh ya, itu Dan termasuk itu sangat berbahaya ya, ya. itu sangat berbahaya sekali meskipun kondisi jalan itu sudah ditutup. Iya. Ya, sudah ditutup karena untuk mengurangi aktivitas pada masa pandemi ini, tapi disalahgunakan untuk balap sepeda mungkin. Iya. Itu kan termasuk salah satu pelanggaran Ya. berkebut-kebutan di jalan raya. Seharusnya anak-anak bisa mengalihkan itu pada saat kalian melakukan prestasi dalam olahraga. Diarahkan Lari ya. di arena atau di mana gitu. Oke. Yang penting kalian melakukan hal-hal yang tidak sia-sia. Karena Pak Wahyu, Ya. pada saat kita melakukan hal yang sia-sia di jalan raya, itu sangat merugikan diri kita dan orang lain. Oke Pak Wahyu, Ya. penyebab kemacetan di jalan raya itu apa saja? Nah, ini banyak faktor ya Bu ya. Penyebab kemacetan di jalan raya. Pertama Bu ya, bertambahnya kepemilikan kendaraan. Jadi banyak masyarakat sekarang punya lebih dari satu kendaraan, bahkan 3 sampai 5 kendaraan ya. Iya. Kemudian yang kedua, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya. Ya, Bu, ya. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengoperasional fasilitas lalu lintas yang ada di jalan raya. Berarti emang semuanya itu pasti berdampak semuanya ya Pak ya? Iya, betul sekali, pasti berdampak karena banyak faktor memang kemacetan di jalan karena mobilitas masyarakat sekarang ini semakin tinggi juga ya. Oke. Kemudian nih Pak, jalan raya sendiri itu
Apa sih Pak jalan raya itu? Nah, ini jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Namun, keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia itu sendiri. Jadi kita nggak bisa nyalain siapa-siapa di jalan raya, Bu. Iya. Ya. Karena semua itu dari manusianya sendiri ya Pak. Misalnya kenapa sih kok banyak kecelakaan lalu lintas itu dari faktor manusia? Banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SRP. Betul. Kemudian mereka menerobos rambu lalu lintas, lampu merah, marka jalan, semuanya diterobos, dan itu sangat merugikan bagi diri kalian sendiri dan orang lain. Kemudian juga untuk langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, kira-kira ini seperti apa ya Bu? Lah, kalau untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tentang rambu lalu lintas, yaitu yang pertama di pendidikan. Karena pendidikan dari anak-anak sampai dewasa itu harus punya pendidikan atau sedikit ilmu tentang jalan raya. Kemudian penyuluhan tentang media melalui media massa. Lalu pusat pendidikan keselamatan lalu lintas, dan ada perbaikan peraturan perundang-undangan, tata cara mengemudi dan penegakan hukum. Apakah ada perundang-undangan yang mengatur tentang jalan? Pastinya ada betul, karena semua undang-undang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jalan raya berdasarkan UU Nomor 38, jalan menurut fungsi yang pertama yaitu jalan arteri. Yang kedua, jalan kolektor. Dan yang terakhir, jalan lokal. Oke anak-anak, sudah pahamkan kalian tentang materi yang Bu Ike dan Pak Wahyu tadi jelaskan? Nah, pastinya sudah paham kan? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Halo anak-anak, kembali lagi di Rumah Ilmu. Oke anak-anak, di segmen kedua kali ini Bu Ike dengan Pak Wahyu akan menjelaskan bagaimana sih caranya berkendara sepeda yang baik dan safe ya Pak, dan aman ya. Dan di segmen kedua ini kita akan berkeliling, kita akan bersepeda berkeliling Surabaya, tapi tetap harus jaga protokol kesehatan. Betul sekali ya. Jangan lupa menggunakan masker juga ya Pak. Ya. Dan kita pada saat berkeliling kita akan belajar apa saja Pak Wahyu? Nanti kita akan belajar lampu-lampu lalu lintas yang ada di kota Surabaya. Ya, pastinya sebelum berkendara kita harus cek keselamatan, ya, safety dari kendaraan kita dan alat-alat yang digunakan saat berkendara. Kita bergeser ke sepeda dulu ya Bu. Oke. Kita bergeser ke sepeda dulu. Sebelum itu ya. Ya. Apa Pak? Alat-alat yang digunakan yang pertama gunakan pastinya sarung tangan ya. Oke, sarung tangan. Ini tujuannya untuk melindungi tangan kita Saat berkendara. saat berkendara. Ya. Dan yang kedua nih Pak Wahyu, pada saat kita bersepeda jangan lupa menggunakan helm. Nah, helm ini tujuannya apa? Supaya melindungi kepala kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Pak Wahyu, pada saat kita berolahraga, tolong maskernya diturunkan ke bawah. Diturunkan sedikit ke bawah. Supaya melancarkan sirkulasi oksigen yang masuk di dalam tubuh kita, sehingga aktivitas olahraga kita bisa maksimal ya. Sistem energi yang jalan di tubuh kita juga akan berjalan dengan baik. Sebelum itu kita pastikan kendaraan kita juga aman. oh iya ya. Ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa ya. Iya. Oh iya. Pastinya kita cek tekanan udara dulu.
Ya. Tekanan udara di sepeda itu standarnya disesuaikan dengan kondisi sepeda masing-masing Bu Ika ya. Iya, iya. Kedua, pastikan gear atau rantai yang Rantainya. digunakan juga aman. Ya. Oke, Rantai ya. yang digunakan juga aman. Kemudian Remnya ya. rem juga harus juga dipastikan. berjalan dengan normal ya. Ketika kita berkendara, Ya. nantinya kita pasti akan mengerem mendadak ataupun secara langsung ketika kita bertemu pengendara lainnya atau mengalami jalan yang rusak juga ya. Oh ya, siap. Oke Jadi Pak. kita pastikan kendaraan juga aman. Selain properti yang kita gunakan juga harus aman. Oke Pak, mari kita berkendara Mari kita berkendara. sambil belajar. Jangan lupa siapkan catatan pada saat nanti kalian melihat Bu Ika bersama Pak Wahyu di jalan, kalian menemukan sesuatu, kalian bisa catat, oke? Dan bisa tanyakan di guru olahraga kalian masing-masing. Terima kasih. Mari kita berkendara. Oke anak-anak, sudah pahamkah kalian tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya? Nah, jangan kemana-mana, tetapi Rumah Ilmu. Halo anak-anak, kembali lagi di Rumah Ilmu. Kali ini Bu Ika dan Pak Wahyu lagi berada di halte bis ya. Halte bis, Bu. Ya. Kita di sini ngapain Pak Wahyu? Kita di sini akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya kita naik ke bis Surabaya. Nah. Dan kita juga nanti akan menjelaskan rute-rute di mana nanti poin bis Surabaya atau halte di Surabaya. Ya. Terus apa lagi Bu Ika nanti? Gini, untuk kita
naik kendaraan umum atau kita menggunakan kendaraan umum, kita harus tetap patuhi protokol Betul kesehatan. sekali. Kita harus tetap pakai masker dan selalu cuci tangan. Dan di sini di halte juga ada hand sanitizer. Nah, ini untuk digunakan juga. Tetap jaga jarak supaya kalian aman. Oke. Mari kita tunggu kedatangan bis Surabaya. Oke anak-anak, Bu Ike sekarang sudah berada di dalam bis Surabaya. Nah, kali ini Bu Ike akan menjelaskan apa saja sih fasilitas yang ada di dalam bis Surabaya dan untuk kenyamanan dan keamanan apakah sudah sesuai atau masih belum. Mari kita tanya-tanya kepada pengunjung yang menaiki bis Surabaya. Oke? Oke anak-anak, kita tanya ya bagaimana sih kenyamanan atau fasilitas yang ada di Surabaya menurut pengunjung. Nah, ini saya lagi bersama dengan Ibu siapa? Tuti. Ah, Ibu Tuti. Ibu Tuti ini sering naik bis Surabaya nggak? Sering Sering. Biasanya mau kemana, Bu? mau ke BC Johnson, mau Oke. ke Royal, JMP. Oh, gitu. Nggih. Ini tata cara naik ini tuh menggunakan apa sih, Bu? Kartu. Kartu ini Nah, kartunya Nanti- ya, menggunakan kartu ini ya. Ini cara Ya. memperoleh kartunya gimana? tukar botol Tukar botol di. di Bungurasi. Oke, tata cara mendapatkan kartu bis Surabaya ini dengan cara kalian menukarkan botol di Bungurasi. Nyaman nggak, Bu, naik? Nyaman dong. Oh, nyaman dong. Siap. Oke, mantap Jaya. Oke, anak-anak, kita akan tanya-tanya lagi kepada penumpang yang menggunakan fasilitas bis Surabaya. Oke, kita tanya lagi kepada Ibu sinten nih namanya? Bu Jumaiyah, Bu Jumaya. Oke, penduduk Gubeng Erlangga, Gang 4 nomor 6C. Oke, Ibu naik bis Surabaya ini menggunakan bis Surabaya ini sejak kapan sih, Bu? Ya sejak Sejak adanya bis. ya adanya corona itu. Oh, sejak adanya corona naik bis. Ya keliling-keliling sama teman. Takut nggak, Bu, naik bis Surabaya? Enggak, biasanya ngelaju dari Jombang. Oke, biasanya Biasa aja. Kan nya- tukar botol. untuk kenyamanannya gimana? Nyaman nggak, Bu? Ya nyaman, enak. Nah, protokol kesehatannya juga masih dijaga ya, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih ya, Bu. Oke. Baik anak-anak, berikut ini tadi sudah ada wawancara terkait tentang kenyamanan yang ada di bus Surabaya. Nah, kali ini saya akan membagi tata cara dan informasi tentang bus di Surabaya lebih dalam lagi. Ingin tahu informasinya? Saksikan tayangan berikut. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu.
Oke anak-anak, sudah pahamkah kalian tentang pembelajaran hari ini tentang keselamatan di jalan raya? Ya, pada pembelajaran kali ini Pak Wahyu dan Bu Iko sudah menjelaskan tentang rambu-rambu lalu lintas, bagaimana cara menggunakan angkutan umum, bersepeda dan berkendara sepeda motor. Nah, untuk itu tetap kalian patuhi protokol kesehatan, Jangan lupa menggunakan masker selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. dan selalu jaga jarak Betul. ketika bertemu dengan teman. Kemudian tidak disarankan menggunakan masker ketika melakukan aktivitas olahraga. Dan selalu melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Oke anak-anak, semoga Pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita, terutama khususnya ketika kita melakukan aktivitas di jalan raya. sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, dadah.